أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-azim. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang memuliakan, kalimat puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menaikkan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat pada siang hari ini dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhad baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat pada pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk hari keabadian di akhirat sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini berjudul Limadza nuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, adaan li amrillahi ta'ala min qauli, sebagai bentuk implementasi perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya para
malaikatnya bersalat atas Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan berilah salam untuk beliau. Imam Al-Qurtubi dan Al-Baydawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa salawat Allah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ar-ridha war rahmah, sebagai bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang atas beliau. Sedangkan salawat para malaikat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ad-du'a wal istighfar lah, sebagai bentuk doa dan permohonan ampun istighfar para malaikat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat kaum muslimin umat beliau untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ta'ziman wa takriman li jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kedudukannya sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mencintai baginda Rasul? Yang kedua adalah sebagai ta'birus sa'adah, sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, Nurul Yaqin atau Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan bahwa kondisi beberapa tahun sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Mekah dalam kondisi kemarau yang panjang, kering kerontang, rumput dan pohonan mati mengering. Binatang ternak tidak melahirkan dan tidak mengeluarkan air susunya. Namun menjelang beberapa bulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, langit pun menurunkan hujannya, bumi pun menumbuhkan rumput dan pohonannya. Hewan ternak yang awalnya tidak melahirkan dan susunya mengering, maka ketika itu pun banyak sekali yang lahir dari binatang ternak mereka dan menghasilkan susu perah banyak yang sekali. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang dilahirkan, 40 balkon dari istana Kisra Persia runtuh tanpa sebab. Bahkan gereja-gereja di Buhairah Damaskus tiba-tiba roboh tanpa sebab. Bahkan api Majusi yang telah 1000 tahun dijaga siang malam agar tidak mati tanpa sebab apapun, mati seketika. Yang mana kerajaan Persia telah berdiri selama 4 milenium, 4000 tahun. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diberitakan kelahirannya tersebut oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, budak perempuan Abu Lahab, kepada majikannya itu Abu Lahab, saking gembiranya karena kelahiran ponakannya, maka seketika itu budak tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas disebutkan beliau bermimpi, mahaluka, atau hadis lain, kaifa haluka, bagaimana kabarmu hai Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Ana finnar, aku sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Lahab ini ternyata mati di perang Badar.
Dan kata Abu Lahab, kecuali wa inni yukhaffifu 'anil 'adzab kulla yaumal itsnain. Dan aku diberikan keringanan, kompensasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disiksa dengan siksaan yang berat itu tiap hari Senin, karena aku pernah memerdekakan budak perempuanku yang bernama Thaibah al-Aslamiyah ketika diberitahukan kepadaku akan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tradisi masyarakat Arab, ketika melahirkan seorang anak laki-laki dari marganya, maka merupakan sebuah anugerah yang akan menguatkan marganya tersebut. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam selama 40 tahun meminta ampunan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dan diciptakan dalam keadaan setengah proses, beliau dalam surga beliau pernah melihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya maktuban ala qawami arsyika dalam sebuah hadis hadis Al-Hakim dalam Mustadraknya. Bahkan Nabiullah Adam meminta ampun kepada Allah dengan menjual nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Rabb, aku memohon ampun dengan nama Muhammad. Lima ghafarta li, akankah engkau mengampuniku? Kemudian Allah bertanya, wa kaifa arafta wa lam akhluq? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad, nama Muhammad, padahal aku belum pernah menciptakannya? Ya Rabb, inni ara ala qawami arsyika maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, aku melihat di tiang-tiang arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau menyandingkan namamu yang indah, namamu yang baik, kecuali engkau sandingkan dengan nama atau jenis yang indah dan nama yang baik. Dan aku yakin Muhammad adalah sebagai nama yang baik yang engkau tuliskan di tiang-tiang arsy-Mu. Dengan keyakinan tersebut, maka Nabiullah Adam alaihissalam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah khalili, dia adalah kekasihku. Wa ana aghfir lak, aku ampunkan dirimu. Yang ketiga, mengapa kita mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tazdidul mahabbah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ungkapan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar, setiap umat dari Nabi Adam hingga umat terakhir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, dan setiap umat meminta syafaat, minta pertolongan, minta perlindungan dan pembelaan kepada nabi-nabi mereka. Umat Nabiullah Adam meminta ampun, minta mendatangi Nabi Adam untuk membebaskan mereka dari belenggu, dari huru-hara hari kiamat. Apa jawaban Nabiullah Adam? Ma ana bisyafi'in. Aku tidak punya syafaat, aku tidak punya rekomendasi menyelamatkan kalian. Aku tidak punya pembelaan. Aku tidak bisa menolong kalian dari pengadilan Allah. Fa'tu ila nabi ba'di. Datanglah kepada nabi setelahku. Mereka mendatangi Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitu pun umat Nabi Nuh mendatangi ke Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Ma'an nabi syafi'in. Fa'tu ila nabi ba'di. Aku tidak punya syafaat, datanglah umat setelahku. Datanglah mereka ke Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Shu'aib, kemudian Musa, Harun, Zakaria, Yahya,
Yahya, Ilyasa, dan mereka memohonkan syafaat pertolongan dari huru-hara hari kiamat padang mahsyar, mencari pembelaan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Nabi Isa? Ma'an Nabi Syafi'in fa'tu ila Nabi ba'd. Datanglah ke Nabi setelahku, kata Nabi Isa. Maka Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memilah mana umat Nabi Adam, mana umat Nabi Nuh, mana umatnya. Ternyata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan syafaatul uzmanya untuk umatnya yang pertama. Untuk siapa? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya dari wajah-wajah mereka. Wajah-wajah yang mana? Wajah-wajah yang termaktub dalam sebuah hadis. Imam At-Tirmidzi menyebutkan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling aku mudah kenali yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka itulah orang yang akan aku mudah sekali untuk mengenalinya pada hari kiamat. Bahkan hadis Imam Muslim menyebutkan, man shalla alayya salatul wahidah, siapa yang membaca salawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi ashran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang membaca salat atas Nabi satu kali dengan 10 kali kebaikan, 10 kali pahala. Dan jika seandainya kita memiliki hajat dunia akhirat, maka banyaklah baca sholawat ke atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah sholawat, tidak terhitung jumlahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, mengapa kita mencintai baginda Rasul? Yang keempat adalah sebagai tathbitud dakwah, sebagai bentuk meneguhkan perjuangan dakwah ini dan mengikuti qudwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik, role model, contoh yang nyata, yaitu untuk yang mengimani hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak menyebut berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaatul uzma beliau, yang ketika kita diaku menjadi umat beliau, mudah-mudahan kita bisa meminum air telaga Al-Kautsar beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im wa fi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma kshif 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allah